beribadah di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat lebih dalam ku menyembah. Segala
Bapak Ibu Saudara, kita persembahkan hidup kita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita renungkan pujian ini. Sudahkah kita memberikan hati kita untuk Tuhan, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan? Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah pujian kami ya Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga terakhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dan segala kuasa iblis, kuasa setan, roh jahat yang ingin mengganggu kami, yang ingin mengganggu ibadah kami, saat ini kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami perintahkan kau keluar dari tempat ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Masih bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, bersuka dalam Tuhan. Hari
puji Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita lebih lagi bersuka cita. Kita angkat pujian kita. Ku berbahagia. Yakin
ditunggu. Puji nama Tuhan. Kalau belum ada, kita semua punya kesaksian yang indah bagi Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Saudara Yosa pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kalau Bapak Ibu kita di surga, kembali kami datang hadiratmu Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau terus dan bersucikan dan kuasa dalam sehingga persembahan ini menjadi sesuatu yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bertugas kami persilakan kita angkat pujian kita, curahkan berkat Tuhan.
Bapa kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu bahwa kami bisa berkumpul di Bukit Sion ini untuk memuji, mempermuliakan, menaikkan pujian kehadapan hadirat-Mu. Dan ini biar Tuhan terima segala pujian persembahan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami duduk diam untuk mendengarkan apa yang Kau bicarakan kepada kami, apa yang Kau sampaikan kepada kami, apa yang Kau inginkan kami lakukan ya Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, taruh firman-Mu, perkataan-Mu di dalam mulut lidah bibir hamba-Mu ini, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua, makanan bagi jiwa kami. Firman-Mu ini menjadi penuntun kami, menjadi jalan terang bagi kami Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah dan tidak keluar dari firman. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudaranya. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kalau kita tadi yang berbicara kepada Tuhan lewat pujian, musik, lewat penyembahan, sekarang bagi dan bagi kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara perkataan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Amsal 30 ayat yang ke-5. Kita Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-5. Atau kita baca dari ayat yang ke-4 ya. Amsal 30 ayat yang ke-4 mulai sampai yang ke-6. Tapi ayat pokoknya Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-5. Saya bacakan. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Perhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Siapa namanya? Dan siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Yang keenam, janganlah menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak firman di muka bumi ini. Kata lain dari firman itu Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Kalau saya katakan Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan ada banyak firman, diganti ada banyak kebenaran. Tetapi kebenaran mana yang paling benar? Firman mana yang paling
benar. Ya, firman Tuhan, kata firman Tuhan itu dikemas, dibungkus oleh manusia dalam satu kata, Bapak Ibu Saudara, agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, tidak gamang kacau. Agama berarti tidak kacau. Kalau agama itu kita definisikan secara mudah dipahami, Bapak Ibu Saudara, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Ya. Saya mau cari Tuhan. Kira-kira apakah kita bisa menemukan Tuhan? Tuhan itu ada di mana? Ada banyak cara dan usaha manusia untuk mencari Tuhan lewat agama. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Alkitab kita, Injil, firman, kekristenan itu adalah usaha Tuhan mencari manusia. Mana yang lebih mungkin, Bapak Ibu Saudara? Apakah manusia mencari Tuhan atau Tuhan mencari manusia? Dan dua-duanya usaha manusia mencari Tuhan itu didefinisikan secara singkat, itu firman. Dan usaha Tuhan mencari manusia pun didefinisikan sebagai firman. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kita belajar yang mana yang benar, yang mana yang bisa dipercaya. Ya, kalau saya baca terjemahannya dalam versi King James bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, semua firman Allah adalah murni. Ya. Every word of God is pure. Artinya semua firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab itu dapat dipercaya. Sekali lagi, semua firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab itu bisa dipercaya. Bagaimana kalau ada firman Tuhan yang ada di luar Alkitab? Tuhan sudah katakan, Bapak Ibu Saudara, yang keenam itu, jangan menambahi firman supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Firman Tuhan dituliskan hanya lewat Alkitab, dan itulah yang menjadi standar bagi kita. Kalau ada orang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, untuk mengukurnya adalah Alkitab. Kalau orang itu bernubuat, yang menjadi standarnya adalah Alkitab. Kalau orang itu punya penglihatan, kalau orang itu punya mimpi, standarnya adalah Alkitab. Kalau seseorang mendengar suara Tuhan dan suara Tuhan itu bertentangan dengan Alkitab, itu firman yang mana? Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menambahi firman Tuhan itu dengan kata-kata bijak, kata-kata yang kelihatannya indah, kata-kata yang kelihatannya manis, yang membuat kita bersemangat. Tapi kata-kata itu bukan dari Tuhan dan firman-Nya.
Makanya Alkitab katakan kepada kita pada hari ini, ujilah setiap roh. Roh itu berbicara spirit. Spirit itu sesuatu yang mendorong seseorang. Salah satunya untuk berbicara. Ketika saya berdiri di sini, Bapak Ibu Saudara, spirit saya dari mana? Sumber saya dari mana? Roh yang menggerakkan itu dari mana? Dari Alkitab atau dari kata-kata bijak? Firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa ditimbang dengan logika manusia. Logika manusia itu dia berbicara masuk akal, apa yang dilihat oleh mata itulah yang disampaikan sesuai dengan logika. Tetapi firman Tuhan ini sesuai dengan logika dan juga Bapak Ibu Saudara di atas logika. Kalau saya berbicara dengan logika, berarti firman Tuhan itu sama dengan hukum alam, tetapi dia di atas hukum alam. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Salah satu ciri firman Tuhan itu yang melanggar hukum alam dan tidak tunduk kepada hukum alam. Yesus punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, enggak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini masuk logika enggak Bapak Ibu Saudara? Bagi manusia secara logika itu mustahil, tidak mungkin. Hitungan matematikanya mustahil, itu bohong, itu dusta. Tapi bagi firman Tuhan itu gak bohong, itu satu kebenaran. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Di dalam firman Tuhan tidak ada kebohongan. Kalau kita baca di sini adalah bahwa firman Tuhan itu, yang kelima, semua firman Tuhan itu adalah murni. Yang kata lainnya bisa dipercaya, bisa dipegang, tidak ada kebohongan. Dan kalau kita memutuskan untuk mempercaya firman Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya pakai logika. Tapi melampaui logika. Kalau kita hidup berdasarkan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa diukur dengan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini, keluar ngomong sama orang di luar sana, gimana ekonomi kita? Aduh, sekarang ini susah, apa-apa naik. Kita tidak mampu membeli. Beda dengan dulu, susah dibeli. Gimana kita makan? Gimana kita minum? Bagaimana cara kita bekerja? Dengar berita Bapak Ibu Saudara, nyari kerjaan susah. Ini apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, ini yang dipikirkan oleh kita. Sehingga ketika kita mendengar itu semuanya, semangat aku, malas kerja. Kalau dulu saya kerja sekian dari jam 8 sampai jam 5 sore, saya dapat 7 juta.
Kalau sekarang saya kerja dengan kerajinan yang sama, dengan jam yang sama, cuma dapat 2 juta. Lalu apa katanya? Berjalanlah masa depan kita semua. Ini pikiran manusia, ini pandangan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab berbicara hal yang berbeda. 5 roti, 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Bapak Ibu percaya enggak dengan yang Tuhan sampaikan ini? Bagaimana kita memandang kehidupan ini? Apakah kita menurut logika pikiran kita, kepintaran kita, sekolah kita, pengalaman hidup kita, itu yang menuntun kita di dalam berjalan? Ataukah kita berpegangan kepada Alkitab atau firman yang mendominasi kepala pikiran kita? Kalau kita menurut logika pikiran kita, kehendak kita, pengalaman kita, sekolah kita, semua kebijaksanaan kita, kata-kata orang, awalnya apa Bapak Ibu Saudara? Stres, naik menjadi depresi, naik lagi menjadi gangguan jiwa, naik lagi gila. Kalau enggak, arah kanan, arah kiri, bunuh diri. Itu kalau kita berjalan menurut pikiran manusia. Pikiran manusia, kebijaksanaan, kepintaran, semuanya itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah pengetahuan dunia yang berasal dari bumi. Apa yang kita pelajari dari kita lahir sampai kita menjadi tua, itu kita pelajari dari bumi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan dari apa? Di Taman Eden, Allah menciptakan manusia dari debu tanah, dan itu jadi, sehingga manusia itu tercipta, punya darah, punya daging, organ tubuh lengkap. Tapi manusia itu masih mati, tidak hidup. Bagaimana Bapak Ibu Saudara manusia itu menjadi hidup? Maka Allah menghembuskan napas hidup di dalam hidungnya Adam, sehingga Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Allah menghembuskan napasnya ke dalam hidung Adam. Atau saya sederhanakan kata-katanya, Allah itu mengambil rohnya, roh Allah, Roh Kudus, sumber hidupnya, itu ditaruh di dalam Adam, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi manusia ini mempunyai dua bagian sumber. Satu, karena manusia diciptakan dari tanah, maka manusia terikat dengan tanah. Dengan kata lain, terikat dengan bumi. Mulai dari kita makan, mulai dari kita minum, mulai dari kita hidup, mulai kita itu tinggal,
Semuanya berhubungan dengan bumi. Tidak ada satupun daripada manusia yang bisa melepaskan diri daripada bumi, daripada tanah. Kenapa? Tuhan berbicara, karena engkau berasal dari tanah. Adam, artinya tanah. Wajar kalau kita perlu makan. Tetapi yang tidak boleh kita lupa, Bapak Ibu Saudara, napas kita yang dihembuskan Tuhan di dalam diri kita menjadi makhluk hidup itu bukan berasal dari bumi. Itu berasal dari Allah, berasal dari surga. Bagian tubuh kita memerlukan makanan dari bumi, tetapi batin kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita berasal dari Tuhan dan memerlukan, Bapak Ibu Saudara, makanan dari Tuhan. Makanya di dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Roti itu makanan yang berasal dari bumi, tetapi manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, dan ini jadi bahan renungan kita semuanya pada pagi ini. Dalam satu minggu berapa kali makan roti Alkitab? Itu makanan pokok bagi orang Timur Tengah dan Eropa dan Asia Tengah, termasuk Asia Selatan, India. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, orang-orang Asia, Indonesia, nasi. Kalau engkau anak Allah, ini dalam bahasa kita lah, dalam bahasa kita orang-orang Asia. Karena kalau roti itu bukan makanan. Saya kadang-kadang bicara sama orang, sudah makan belum? Belum. Ternyata bahasa di sini belum makan itu belum makan nasi. Tapi roti sudah. Saya tuh kalau makan cuma segenggam aja, makan nasi gak banyak. Banyak kok. Sedikit setiap hari saya makan, tapi badan bulat kayak bola. Ternyata makan roti. Dan ternyata dalam bahasa kita orang-orang Indonesia nih, makan roti itu bukan makan. Padahal mulut ngunyah-ngunyah. Jadi kalau orang makan roti itu belum makan. Kalau sudah makan nasi baru makan. Nah, ini perbedaan budaya Bapak Ibu Saudara. Menurut orang Eropa, nasi itu hanya sekedar tambahan. Kayak kita makan, kalau kita makan nasi ada sayurnya, ada ikannya. Kalau mereka lain, nasi itu kayak sayur bagi kita, usahanya banyak. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh kita, manusia hidup bukan hanya dari nasi saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh kita perlu nasi, tubuh kita perlu roti, tetapi batin kita, jiwa kita, hidup kita, roh kita, pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, itu perlu firman Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika. Makanya banyak orang di luar sana tidak bisa menerima firman. Kenapa? Kata mereka di dalam Alkitab, perkataan ini keras, saya tidak
tidak bisa menerimanya, sehingga 70 murid itu mundur karena tidak paham dengan firman Tuhan. Berapa kali kita makan dalam seminggu? Seminggu berapa hari? 7 hari. Apakah 7 kali kita makan? Saya tidak percaya Bapak Ibu Saudara kalau yang hadir dalam ruangan ini dalam 7 hari 7 kali makan. Rata-rata 2 kali makan dalam sehari. Ada yang 3 kali makan, itu nasi loh, belum kacang, belum roti, belum kue, belum buah, bukan masuk hitungan. Ya, hitunglah 2 kali berarti 14 kali makan dalam seminggu, kalau pagi dan sore atau siang dan malam. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, dalam 1 minggu berapa kali dengar firman? Satu kali? Ya kalau ibadah ke gereja cuma sekali seminggu, berarti 1 kali dia makan firman. Sementara kita katakan manusia hidup dari firman. Kalau cuma makan firman itu cuma sekali dalam 1 minggu, kuat enggak? Roh kita kuat enggak? Batin kita kuat enggak? Pikiran kita kuat enggak? Harusnya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam seminggu kita 14 kali makan nasi, berarti kita pula 14 kali juga makan firman, sehingga tubuh kita kuat, batin kita kuat. Kalau orang tidak makan firman Bapak Ibu Saudara, serangan pertama yang menyerang orang itu karena kekurangan firman adalah kuat. Khawatir. Kenapa manusia bisa khawatir? Karena manusia kurang firman. Kalau kita baca sekali lagi 30 ayat 5, semua firman Allah adalah murni. Semua firman Allah itu bisa dipercaya. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Apa tuh? Apa kata lain dari korupsi? Bahasa itu, korupsi itu bahasa elit, bahasa orang di atas, bahasa orang bangsawan, bahasa orang kaya. Kalau bahasa orang susah, orang kecil, apa Bapak Ibu Saudara? Maling. Wah, kalau maling itu enggak. Maling itu biasanya Bapak Ibu Saudara enggak pakai ini. Nih, Bapak Ibu tahu? Yang pakai ini siapa? Orang yang pakai ini berdiri di sini. Yang enggak pakai ini duduk di kursi. Ada yang di kursi berdasi. Kalau enggak pakai ini namanya maling. Kalau pakai ini Bapak Ibu Saudara namanya korupsi. Kalau orang ketangkap maling itu babak belur, bonyok, redam. Tapi kalau orang korupsi berdiri. Ya.
Bapak Ibu Saudara, uang. Apa kata Tuhan tentang uang? Jangan engkau menjadi hamba uang. Pada hari-hari terakhir, nubuatan Tuhan manusia menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Kalau orang gak ada firman di dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara, maka khawatir. Khawatir akan apa? Khawatir akan hidup. Apa masalah hidup kita? Makanan, minuman, pakaian, rumah, apalagi mobil, motor. Tapi semua itu disimpulkan dengan satu kata, Bapak Ibu Saudara, uang. Dan Alkitab katakan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau ada orang kena penyakit kanker, yang harus dimatikan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Akarnya. Akarnya kejahatan itu uang. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak datang ke dukun, mungkin Bapak Ibu Saudara nggak punya pesugihan, mungkin Bapak Ibu Saudara nggak punya jimat. Tapi Tuhan katakan manusia tidak bisa melayani dua Tuhan. Manusia hanya bisa melayani satu Tuhan. Kalau manusia tidak melayani Tuhan, manusia melayani manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kalau kita tidak makan firman Tuhan, dan kalau kita makan firman Tuhan hanya sekali dalam seminggu, maka kita kena serang penyakit khawatir, gak ada duit. Sudah gak ada duit, kalau gak korupsi yang nolong. Berat loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi kekhawatiran menumbuhkan tulang. Yang kita cari ini apa? Tahukah Bapak Ibu Saudara, makanan itu lebih mematikan daripada rokok. Alkitab berkata, yang gak ada ayatnya sih, merokok itu dosa. Ya, kutipannya, janganlah engkau merusak bait Allah, karena merokok itu merusak kesehatan. Tapi jangan lupa, roti itu merusak kesehatan, bikin pendek umur. Siapa yang bikin kue? Siapa yang bikin kue? Satu roti yang sebesar ini, berapa kilo gulanya? 1,5 kilo. Saya makan segini besarnya, 1,5 kilo gulanya. Habis. Apa jadinya bagi badan? Setiap hari. Roti itu lebih mematikan, memperpendek umur kalau dimakan berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan banyak-banyak makan, supaya umur panjang. Tapi Alkitab katakan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bisa dipercaya, dan firman Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Kalau kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, bahkan 2 kali dalam sehari,
enggak kena penyakit khawatir. Kalau enggak kena penyakit khawatir, di dalam otak ini enggak ada pikiran korupsi atau nyolong. Ya. Alkitab katakan iblis itu pencuri datang. Wah, itu lebih keren. Maling datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan bapaknya segala maling adalah iblis. Bahaya Bapak Ibu Saudara kalau kita gak makan firman. Bahaya sekali. Kita bangun usahanya gak jujur, kita ambil modalnya gak jujur. Saya maling uang 1 miliar. Uang hasil saya maling ini untuk jadi makanan saya, istri, dan anak. Ini uang hasil maling, hasil curian. Kemudian saya membangun usaha atas dasar uang itu tadi yang 1 miliar. Saya bikin toko, kemudian saya beli mobil. Uang itu saya kembangkan dari 1 miliar menjadi 10 miliar. Tapi Bapak Ibu, dasarnya kita bangun rumah tangga kita, hidup kita, keluarga kita, dasarnya dari apa? Uang hasil curian. Itu gak ada kebenaran. Kita membangun usaha kita itu benar. Kita membangun usaha kita, hidup kita, ngasih makan keluarga kita, anak istri kita asal atas dasar uang hasil curian. Diberkati Tuhan enggak? Sedangkan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Kalau kita membangun hidup kita, keluarga kita, mau menikah, kita mau bangun usaha kita, harus dengan kebenaran, harus dengan firman, maka kita akan diberkati Tuhan. Maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu menjadi berkat bagi kita dan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Saya nyuri 1 miliar, 10% perpuluhannya saya berikan kepada Tuhan. Tuhan terima enggak itu? Wah, kan kita kalau punya penghasilan kan harus diperpuluhkan 10%. Uang hasil curian. Makanya sangat bahaya sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak mendapatkan firman di dalam hidup kita, maka di dalam diri kita itu tidak ada kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kenalah penyakit khawatir, itu yang paling ringan. Khawatir akan apa? Khawatir akan hidup ini. Makanya Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir apa yang engkau makan, minum, dan pakai. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Tetapi yang paling utama di dalam kehidupan anak Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan segala isinya. Maka semuanya itu, apa yang kau khawatirkan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, akan diberikan kepadamu. Cari dahulu Tuhan dan firman-Nya. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa Allah. Firman Tuhan itu bicara tentang mujizat. Firman Tuhan itu bicara tentang tidak ada yang mustahil. 5 roti, 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Itu dimasukkan di dalam hati kita, itu dimasukkan di dalam pikiran kita. Kenapa yang keluar dari hati kita? Kenapa yang
keluar dari mulut kita meluap dari hati. Kalau hati kita diisi dengan kekhawatiran, itulah di saat aku takut. Firman Tuhan itu bicara, Bapak Ibu Saudara, tentang Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa kata Yesus? Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Apa katanya lagi? Tinggallah di dalam firman-Ku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada bahwa pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan tentang firman. Biarlah firman ini menjadi makanan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami tidak khawatir, sehingga kami tidak takut. Hidup kami tidak bergantung pada apa kata orang. Hidup kami tidak bergantung pada apa yang kami punya. Hidup kami itu bergantung pada Tuhan. Hidup kami bergantung pada firman-Nya. Biarlah berkat firman-Mu itu mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga oleh firman-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disegarkan Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, itu adalah firman Tuhan, sehingga kami bisa tenang. Kami mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang kami minta kepada-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ini, baik itu secara rohani dengan berkat firman. Berkati pula jemaat-Mu ini dengan ekonomi, keuangan yang berlimpah Tuhan. Karena itulah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Usaha pekerjaan Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong, Engkau bantu, Engkau campur tangan, Engkau bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh Engkau bangunkan, Engkau angkat Tuhan, yang mundur Engkau tarik kembali. Sembuhkan segala penyakit, pulihkan kesehatan Tuhan, dan berkati kehidupan seluruh sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari yang indah ini. Oleh firman kami dikuatkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, yaitu persembahan perpuluhan dan pembangunan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan kasih Tuhan. Ibu Margareta pimpin kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa sepanjang hidup kami Kau sudah mencukupkan dan memberkati hidup setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mempersembahkan persembahan pembangunan dan persepuluhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi bagian pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Bapa, kami tidak perlu khawatir akan hidup kami karena Kau telah mencukupkan segalanya. Dan kami siap memberi persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengadakan pengumuman pada pagi hari ini. Nanti sore ada ibadah WGBI Wanita Gereja Baptis Indonesia di Masjid Siang di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang melayani yaitu worship leader Ibu Lucy Selin Daniel, firman Tuhan oleh Ibu Titin Sumani dan persembahan oleh Ibu Sri Octavia. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah pada tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan siangnya jam 14.30 atau setengah 3 ada ibadah Sabtu Ceria, ibadah anak-anak di tempat ini. Kemudian hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 16 Maret 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Titin Sumami, singers oleh Bapak Yuda Kasim, Ibu Sri Octavia dan Saudari Maria Angelina. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Alfred STMT, petugas persembahan oleh Bapak Pepar Dede dan Bapak Atento Tamburan SH, operator LCD oleh Saudari Aprini dan di SPD, penerima tamu oleh Bapak Pepar Dede dan Ibu Erlina Angelina Sitorus. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mari kita sama-sama tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami sekalian. Terima kasih Bapak. Dalam kesempatan ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Bapak, kasih Tuhan sempurna buat mereka semua, dan kami percaya Kau bersama-sama mereka. Kau memberikan kekuatan, Kau sembuhkan yang sakit, Kau kuatkan yang lemah, Engkau berkati yang kekurangan. Terima kasih Bapak, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk kami menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga saat ini berdoa untuk kota kami yang kami kasihi, bangsa kami yang kami kasihi. Bapak, kami tahu Engkau lahir ke dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk keselamatan umat manusia di semua generasi, termasuk generasi kami, termasuk bangsa ini. Bapak, Engkau pakai semua orang-orang kudus yang tersebar di seluruh persaudaraan sama untuk menyatakan diri, untuk memberitakan kabar baik, sehingga banyak jiwa yang dapat menangkap untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau menyatakan kasih setiap atas kami sekalian. Dan semoga Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain.
percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau terus menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada pilihan ini Tuhan tuntun kami kembali ke tempat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang mendekati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi dan siang, Tuhan Yesus memberkati.